Mungkin ini pada belum. Kemarin masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para baturan terus seperti biasa pada malam hari ini kita dari channel Masjid Nurul Muqarrabin mengadakan acara ziarah keliling. Pada malam hari ini kita ada di daerah Sudi Mampir Kidul, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Malam hari ini kita akan berencana berkunjung atau berziarah ke Buyut Tedeng. Cuman karena tidak ada juru kuncinya siapa sosok Buyut Tedeng, tadi ada Gus Mip masuk ke dalam sama teman-teman pagar Nusa dari Kecamatan Balongan, bersih-bersih dulu karena sedikit kotor makamnya. Yang jelas tujuan kita juga dalam berziarah ini adalah beriktibar mengenai masalah kematian. Dan jangan lupa para batrus dulu ikuti terus channel Masjid Nurul Muqarrabin, dan jangan lupa dipencet abang-abang karena sebenarnya kode vision dari mau diberang bang beli budul bakal dicokot mah budul asem enggak. Sudah ngobrolin dulu tanya teman-teman pagar Nusa, mungkin ada yang tahu ataupun sudah tahu mengenai sosok siapa sih Buyut Tedeng. Nih minta sedikit jelaskan, kok namanya sedikit aneh, kok namanya Buyut Tedeng, apa itu nama asli, apa nama gelar, atau nama apa? Siapa yang mau menjelaskan dari Kang Jihad? Mungkin bisa sedikit, kenapa sih namanya Buyut Tedeng gitu? Kalau menurut sepengetahuan saya itu semenjak kecil, semenjak saya ingat ya sudah bernama Buyut Tedeng. Kalau nama aslinya saya pribadi dan kawan-kawan, khususnya pagar Nusa yang ada di Sudi Mampir Blok Serja ini, ya taunya ya Buyut Tedeng. Semenjak saya kecil, seingat saya Buyut ini ya Buyut Tedeng, karena Kuncen ini katanya sudah meninggal, terus tidak ada penerusnya yang memegang sejarah Buyut Tedeng ini, seolah-olah Buyut Tedeng ini putus sejarahnya. Putus sejarahnya. Ini kan gini juga Gus Mip ya, kita sedikit unik juga karena ada di beberapa desa juga namanya sama kan, Buyut Tedeng. Jadi begini, sebetulnya yang namanya Tedeng itu kan ada sering namanya Buyut Tedeng, Buyut Tameng. Tadi yang kalau zaman dahulu setiap pedukuhan yang situ semua ada sesepuh yang dianggap berwibawa, seperti sesepuh semua baik pendiri pedukuhan ataupun para sesepuh pengajar agama Islam. Situ ada para santri-santrinya yang yang selalu mengiring perjalanan sesepuh tersebut. Semua ada serangan, dia dulu yang maju. Nah, kita bisa contohkan ini. Ya, jadi, contohnya dari pagar Nusa ini kan. Ini kalau bisa dikatakan Buyut Tedeng yang mengawal mengawal para kiai. Mengawal para kiai, menjaga para kiai. Iya, jadi nama disebutnya menedengi, bahasa Jawa Tedeng itu menedengi. Kalau bahasa Indonesia Tameng. Jadi untuk menghalang-halangi lah kalau ada mara bahaya. Bagaimana caranya supaya para kiai ataupun para sesepuh itu bisa berjalan lancar. Sedangkan nanti bangsanya prajurit yang mengawal kiai ada yang di depan mengawasi dulu. Ada apa di sana aman kah, itu namanya Buyut Tedeng. Kalau Buyut Tedeng bagian depan, bukan di belakang mengiring, kalau mengawal. Kiai kita tembak dulu nanti. Apalagi di belakang kiai terus suap ya, namanya Buyut Angom. Ya udah, demikian penjelasan sedikit mengenai masalah mengenai Buyut Tedeng itu kan, berarti Tedeng itu ya mengawal para kiai atau para ulama atau para sesepuh, supaya artinya aman dari gangguan-gangguan yang mau membahayakan sesepuh atau kiai tersebut. Maka para baturan ikuti terus acara ziarah keliling channel Masjid Nurul Muqarrabin
Dan jangan lupa dipencet abang-abang. Ayo sini. Wih. Jangan ambil baik, nggak kenal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini para ikhwan-ikhwan Majlisul Muqarrabin Jadwa Ikhwan Pagar Nusa Kecamatan Balongan dan juga para ikhwan-ikhwan kaum muslimin muslimat yang berada di mana saja yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada di Desa Sudi Mampir Kidul, yang mana yang Sudi Mampir Kidul Blok Serja. Yang di sini ada sesepuh yang bernama Buyut Teteng. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun, kami bisa sampai ke tempat yang kami tuju, yaitu di Buyut Teteng. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan karomahnya. Amin Allahumma amin. Sebelum acara tawasul dimulai, seperti biasa taklim bil iktifa, yaitu untuk pemasukan tentang masalah agama bagi kita semua, walaupun secukupnya saja. Melanjutkan pertemuan kemarin menerangkan tentang hadis Nabi yang mengatakan lakukan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, atau bisa dikatakan gunakan waktu atau kesempatan 5 perkara sebelum datangnya waktu 5 perkara tersebut. Kemarin sudah kami terangkan, yaitu yang pertama, irtanim khamsan qabla khamsin, ya. Gunakan kesempatan 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Yang pertama itu adalah gunakan kesempatan di waktu mudamu sebelum waktu tuamu datang. Yang kedua yaitu wasihatika qabla saqamika. Gunakan kesempatan ketika kita ini masih sehat sebelum datangnya sakit. Yang ketiga wa faragika qabla sawarika, yaitu gunakan kesempatan waktu luangmu, waktu dikala kamu tidak ada kesibukan, gunakan waktu sebaik mungkin sebelum waktu itu sangat sempit bagi kamu, yaitu ketika waktu itu disibukkan oleh pekerjaan. Pada malam hari ini kami meneruskan yang keempat, yaitu wagina qabla fakrika, yaitu gunakan kesempatan waktu kayamu sebelum datangnya waktu miskin. Maksud dari arti daripada kesempatan waktu kayamu sebelum waktu miskinmu, maksudnya begini: ketika seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah, kamu ridho apa yang diberikan oleh Allah, baik kenikmatan yang berupa harta benda yang kamu miliki ataupun kenikmatan berupa kesehatan badan yang kamu miliki, itu kamu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kau sia-siakan. Ketika kaya, hartamu itu kau gunakan sebaik mungkin, baik itu untuk mendasarupi keluarga, kewajiban seorang suami, ataupun untuk suksesnya suatu kegiatan di bidang keagamaan, memikirkan anak yatim, memikirkan fakir miskin, itu adalah harta yang kita gunakan. Dan jangan sampai qabla fakrika, ya, di waktu kayamu itu jangan sampai kamu itu menjadi miskin. Jadi ketika kaya pun kamu itu jangan, apa yang kamu miliki ketika kamu itu ridho apa yang kamu miliki, berarti kamu itu sudah menjadi orang kaya. Contoh, Kang Basir sudah mempunyai uang 100.000, ya cukup apa yang diberikan oleh Allah, 100.000 cukup buat makan, buat apa, pokoknya tidak kurang, dianggapnya cukup, berarti Kang Basir ini sudah kaya. Nah, gunakan 100.000 itu, jangan sampai kau sia-siakan. Dan juga jangan sampai kamu itu wayat mau
ma fi aidin nas. Jangan kamu mengharapkan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Contohnya seumpamanya temannya Kang Basir punya motor baru, kamu terus berharap, oh kenapa kena Mas Joni, enggak kena sama saya aja rezekinya buat beli motor. Jangan iri. Jadi maksudnya jangan iri tentang rezeki orang lain. Nggak usah dipikirkan rezeki orang lain. Orang rumahnya bagus, punya mobil, punya motor, nggak usah dipikirin. Dipikirin juga mobilnya orang lain. Iya. Rumahnya orang lain, motornya orang lain. Doakan saja. Iya. Kalau orangnya kaya, doakan supaya menjadi orang kaya yang dermawan. Yang punya motor, doakan supaya bisa meminjamin motornya. Doakan terus sehingga dia itu menjadi orang kaya yang baik. Itu yang ajaran agama Islam. Yang kelima wahayatika qabla mautika. Jadi gunakan kesempatan ketika kamu itu masih hidup. Jangan sampai waktu matimu datang. Sebab ketika seorang lelaki itu ketika masih hidup yuqaddiru 'alal amal, dia itu mampu mengerjakan sesuatu apapun. Oh, di sini dikatakan ar-rajulu. Terus bagaimana wanitanya? Ar-rajulu. Di sini kalau kita bahas secara ilmu nahwu shorof, ini ada al yang masuk kepada lafaz ar-rajulu, berarti ini sudah bukan nakir lagi, sudah jelas. Perempuan itu sudah masuk di lelaki karena di situ tercakup lafaz al. Jadi terbawa. Jadi bukan hanya seorang lelaki saja, seorang lelaki, seorang perempuan, ketika dia itu masih hidup, yuqaddiru 'alal amal, dia itu mampu mengerjakan sesuatu apapun. Kang Basir masih urip, dia mampu. Syuting mampu. Iya. Isi acara mampu. Bekerja mampu. Beribadah pun harus mampu. Jangan syutingnya saja yang mampu, ibadahnya berkurang. Iya. Gunakan kesempatan ketika kamu itu masih hidup. Sebab ketika fa idza mata inqata amaluhu, ketika seseorang itu sudah putus nafasnya, maka putus amalnya. Oh, mati orang mungkin bisa sembahyang. Oh, mati orang mungkin bisa puasa. Senajana seumpama mati kaeling karo Gusti Allah. Di kuburannya mungkin dheweke masih kelingan waktunya alam dunyane pemuda. Jadi apalah kelingan dikir Allah masih kelingan ning mati kok. Allah. Orang oleh apa-apa. Orang oleh ganjaran apa-apa. Orang dianggap, orang ditulis. Ya, jadi yang namanya tempat beramal itu ketika kita masih hidup. Maka gunakanlah amal yang baik, ibadah, taat kepada Allah untuk kita bakal perjalanan yang baru, yaitu di akhirat. Wa yanbaghi lil mu'mini alla yudayya ayyamuhu alfaniyah. Maka sewajibnya bagi kita semua ini orang-orang yang mukmin, maksudnya orang yang mukmin itu orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ya mesti Islam. Orang yang beriman berarti percaya kepada Allah, berarti Islam. Kalau orang beriman itu berarti dia itu sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Berarti dia sudah siap untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang namanya ibadah bukan sholat saja banyak. Ya, puasa ibadah, zakat puasa ibadah, sedekah ibadah. Kang Basir nyengir kalau wadon ibadah. Ya, bahkan nyengir itu kebaikan aja berengut. Ya. Itu adalah ibadah. Jadi yang namanya ibadah tuh jalannya banyak sekali. Ada duri di jalan, kemudian kamu itu buang, diamankan. Ada batu di jalan, ini mengganggu, dibuang. Itu ibadah. Ya, banyak jalannya ibadah. Ya, maka gunakanlah waktu yang masih ada. Kemudian wayagtanim ayyamuhu al-baqiyah. Ya. Dan gunakan kesempatan waktumu yang akan datang. Jadi waktu yang akan datang juga harus kamu siapkan. Jadi waktu-waktu yang sedang berjalan dan waktu yang akan datang kamu sudah harus gunakan kesempatan itu dengan baik. Mudah-mudahan ini bagi anak-anak muda khususnya Pagar Nusa, terus kita itu berjiwa sebagai pemuda-pemuda Islam yang mendukung perjalanannya para ulama, para kiai. Ini harus siap ya, untuk membantu para kiai, para ulama. Mampunya tenaga
ya dengan tenaga, sodakonya. Mampunya dengan ilmu, itu kita mengajarkan tentang masalah pendidikan agama dalam Islam. Itu sama saja. Ketika orang itu khidmah dengan kiai, maka dia itu akan akan selalu berdampingan di kiai sampai nanti di hari dari kiamat, di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Maka sekarang kita mulai saja tawasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamati sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi mawlati masyayikhina wa rabbina wa li ijabatil mas'ul wa hasil maqsud wa taysiril muradat wa ijabatid du'a ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ja'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi ila hadrati wa ila arwahi para sesepuh desa Sudi Mampir. Lalu Sudi Mampir Kidul khususan ila hadrati Mbah Buyut Tedeng. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syai'ulillahi ta'ala lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Nawaitu kita qaraban Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi Wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amin wa hamdan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Ya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ikhwan ikhwan semua, kita telah selesai bertawasul atau syahadat doa. Mudah-mudahan dengan berkat namanya Ibu Tetep ini kita semua mendapatkan tedengnya. Amin. Tedeng daripada penyakit yang sedang musibah di Indramayu ataupun umumnya di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya Ibu Tetep yang tidak kena. Ya, mudah-mudahan paringi waras kabeh. Amin. Tetap agar nusa Amin. diikut tindak lampai hadus buyut Tetep. Jaga para ulama, jaga para kiai. Dari kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayu kang lampu. Mangga para batur, alhamdulillah kita udah selesai melakukan ziarah ke Kebun Tedeng. Dan jangan lupa dipit abang-abang ya. Aduh, kayak lamuk mah nih, bilang asam gede. Kayaknya mau 10-an tahun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.